Halo teman-teman, ketemu sama saya Dinda Fitri. Teman-teman, film, movie, atau biasa juga disebut gambar bergerak. Perkembangan film di Indonesia dari tahun ke tahun sangat pesat dan luar biasa. Saya saat ini berada di Cinematheque Indonesia. Ini satu lembaga pengarsipan film yang pertama di Asia. Pada ulang tahunnya ke-45, Cinematheque Indonesia mengeluarkan buku 100 orang kuat perfilman Indonesia. Kali ini saya akan bersama dengan narasumber kita, Mas Aklis Suryapati, sekaligus Direktur Cinematheque Indonesia. Mari bersama saya. Bicarain aja. Selamat sore Mas Aklis. Selamat sore. Apa kabar Mas Kabar Aklis? selalu baik. Iya. Mas Aklis, ini kita lagi ada podcast ya dengan SWI. Di sini kita akan mencoba bicara sama Mas Aklis tentang Cinematheque Indonesia. Kalau di sini bicarain aja bersama SWI. Iya. Apa ini yang harus saya mulai bicara kira-kira? Iya, Mas Aklis. Kalau Mas Aklis dulu wartawan, bagaimana dengan perkembangan waktu pengalaman zaman dulu, mungkin sampai sekarang, mungkin suka dukanya apa pada saat menjadi Iya, wartawan? kebetulan dulu kan saya tinggal di kampung ya, di Pati sana, dan itu mau jadi tukang kayu juga badan saya kurus, mau jadi tukang beca juga nggak kuat ngayuh. Nah, profesi kreatif yang relatif bisa terjangkau oleh anak daerah itu menulis. Nah, sehingga saya mulai dari menulis, itu asal muasalnya ya. Dari penulis freelance, menulis apa saja waktu itu ya, dari nulis puisi sampai nulis pengalaman nyata, kemudian menulis berita dan sebagainya yang kita sebar ke berbagai media, dan pada akhirnya memang kemudian saya menjadi wartawan. Jadi saya menulis itu sejak SMA kelas 2. Itu hidup saya untuk sekolah dan sebagainya dari honor-honor menulis itu yang dikirim melalui wesel waktu itu gitu. Nah, terus udah ketika selesai SMA saya ke Jogja, saya bekerja di Kedaulatan Rakyat di Minggu pagi, kemudian nyambung seterusnya ke Jakarta, entah berapa media saya pernah bekerja di situ, dan saya kira sampai sekarang kegiatan kewartawanan tadi maupun kepenulisan maupun juga menulis yang non fiksi maupun yang fiksi itu berjalan terus. Dan karena wilayah kreatif itu tidak hanya satu bidang, maka merambatlah ke berbagai bidang yang lain, termasuk kemudian di perfilman. Iya. Itu ceritanya. Mungkin di antara banyaknya tulisan-tulisan mungkin yang sudah dibuat oleh Mas Aklis, ada mungkin yang paling paling berkesan gitu dalam di antara tulisan-tulisan itu. Pasti kan banyak sekali, pasti di antaranya adalah yang paling berkesan gitu untuk Mas Aklis. Iya, saya hampir bahkan saya banyak yang lupa ya tulisan saya, dan seringkali saya ketemu di zaman digital ini ada orang mengupload atau menampilkan di jaring internet ya, tetapi bahwa karena hampir semua tulisan saya sebagai bagian dari proses kreatif yang seringkali saya orang kan selalu yang merasa kurang ya. Kalau orang kreatif itu kan habis nulis kemudian ingin lebih baik, sehingga kadang-kadang kita malu melihatnya yang sudah kemarin gitu. Bukan berarti tidak ada yang ingat ya, yang terkesan. Misalnya ketika saya menampilkan tentang liputan angkat seks di Jogja tahun berapa itu, 83 atau berapa itu, kemudian itulah yang rame secara internasional dan kemudian membuat saya diundang oleh sebuah penerbitan di Jakarta untuk diminta kerja di sini. Nah, itu menjadi terkesan, tapi bukan karena tulisannya sebenarnya, terkesan karena hebohnya. Tulisan itu menjadi heboh dan membuat saya
ke Jakarta, dan kemudian karir kepenulisan saya nyambung di media-media di Jakarta gitu. Itu angkat seng di sebuah SMK waktu itu di Jogja. Nah, tentu saja banyaklah tulisan-tulisan terkesan karena memang sekian puluh tahun, mungkin ya 35 atau 40 tahun barangkali saya bekerja di jurnalistik, tentu saja di sekian waktu itu adalah tulisan-tulisan yang membuat orang menjadi rame, mendapat tanggapan rame. Nah itu tentu saja menimbulkan kesan. Kalau zaman sekarang jadi viral gitu ya? Iya, dulu istilahnya bikin heboh. Iya, sekarang kan viral gitu. Kemudian Mas Adlis mungkin pernah sekian lamanya di media, kan pernah memimpin satu redaksi atau mungkin satu media gitu. Saya di majalah film pernah, di majalah Serasi saya memimpin, di majalah saya pernah bekerja di majalah Zaman. Yang saya sebut ke Jakarta pertama kali di majalah Sri Kandi, saya menjadi kontributor di majalah Sarinah, saya sempat di majalah Matra, banyak sekali di majalah Kriminalitas. Berkelana terakhir kan saya sebenarnya bukan terakhir, karena sekarang pun saya masih di majalah The Police, majalah kepolisian. Saya jadi redaktur khusus di situ. Terus kemudian sebelumnya saya di harian Terbit, sebelumnya di harian Pos Kota. Banyak sekali. Jadi sampai sekarang masih tetap menulis ya? Masih Tetap menulis. Yeah. Juga menulis buku juga ya sekarang? Iya, sebenarnya dari dulu juga ada buku-buku saya tulis. Tahun berapa itu saya menulis buku novel jurnalistik, Tragedi Jarot, tahun sekian nulis Cerita Bersambung dan sebagainya. Yang terakhir ini kan barusan menulis 100 orang kuat perfilman Indonesia. Iya. Dalam itu ya, untuk mengenai bersangkutan dengan ulang tahun Sinematek. Ya sebenarnya itu momentum aja, nulisnya bukan karena Sinematek ulang tahun lalu menulis, tapi kan menulis bagian dari pekerjaan saya. Dan kemudian waktu peluncurannya kita barengkan dengan sebuah peristiwa yang kebetulan peristiwa terdekat yang bisa saya gabungkan ulang tahun Sinematek. Iya. Kemarin masalah Sinematek itu kan banyak sekali ya yang hadir ya, padahal sekarang juga situasi COVID gitu. Tapi masih bisa melaksanakannya ulang tahun untuk Sinemateknya. Untuk yang Sinematek ini bagaimana bisa ada gitu untuk pertama kali tentang Sinematek ya? Iya. Ya, Sinematek ini kan istilahnya disebut pusat arsip film ya dan data perfilman gitu ya. Iya. Itu dulunya dirintis oleh tokoh-tokoh film, diantaranya adalah Misbah Yusabiran dan Asgol Sani, tentu bersama dengan tokoh-tokoh perfilman waktu itu yang lain, itu sekitar tahun 70 ya. Mereka merintis karena ada kesadaran bersama orang-orang film bahwa film itu perlu untuk diarsipkan dengan berbagai kepentingannya. Maka terkumpullah film-film yang banyak, juga peralatan, juga benda-benda lainnya. Nah selama 5 tahun itu terkumpul sekian banyak arsip film yang akhirnya tahun 75 oleh Gubernur DKI waktu itu Ali Sadikin kemudian diresmikanlah Sinematek tahun 75. Nah itulah tentu saja setelah itu perkembangannya makin pesat karena mendapat subsidi dari Gubernur DKI kan waktu itu, sampai pada sekitar tahun 94 itu subsidi itu harus berakhir karena adanya regulasi bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi memberikan subsidi secara rutin terhadap sebuah kegiatan yang swasta murni di bawah, yang akhirnya kemudian Sinematek di bawah Yayasan Pusat Perfilman Nasional Semarang Senayan. Iya. Begitu ceritanya. Iya. Terus untuk mendapatkan alat-alat ini, untuk akhirnya kan bisa tersimpan di sini, dijadikan sebagai arsip gitu ya, oleh Sinematek Indonesia ini. Alat-alatnya ini dan juga film-film dari tahun ke tahun itu dari mana itu? Ya kan tadi jadi satu kesadaran bersama dari tokoh-tokoh film waktu itu, orang-orang film, Misbah Yusabiran mengajak para pelaku industri film yang punya alat jadul sudah tidak terpakai atau perlu disimpan dan sebagainya, daripada mangkrak di tempatnya juga tidak berguna, tidak terawat, atau kalau terawat tidak
tidak menjadi seinten kalau ditaruh di sinematek, maka dikumpulkanlah di sini. Dari situ film-filmnya pun dari situ. Nah, setelah tadi yang saya bilang masa perintisan 5 tahun berjalan, lalu di sini ada banyak benda. Nah, ini kesadaran tokoh-tokoh film itu untuk menaruh barangnya di sini makin tinggi kesadaran itu, sehingga waktu itu misalnya lembaga pemerintah pun kemudian menyerahkan sejumlah film yang bisa diserahkan ke sinematek. Misalnya waktu itu ada Dewan Film, ada Direktorat Film, ada sebuah tim yang berangkat ke Hong Kong dan ke Tokyo karena ingin menyelamatkan kopi film Indonesia. Nah, itu menaruhnya di sinematek karena ini satu-satunya yang ada di Indonesia yang memiliki ruang perawatan dan penyimpanan yang paling memadai dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Iya. Luar biasa ya, berarti ini adalah menjadi kesadaran masing-masing. Ya, awalnya seperti itu. Memang sinematek ini mungkin belum banyak orang untuk mengenal, tahu tentang sinematek ini. Apalagi dengan mungkin generasi sekarang, bahwa sinematek bagian dari sejarah perfilman. Ya. Jadi banyak sekali alat-alat dari zaman piringan-piringan sampai video sampai sekarang sudah zaman digital gitu. Terus sekarang kalau dengan sekarang kan udah pakai digital gini. Gimana itu? Apakah dalam pengarsipannya seperti apa? Pakai data seperti apa gitu? Kalau sekarang, kalau zaman dulu kan saya pernah lihat ke bawah gitu kan, ada lempengan-lempengan yang tersimpan masih yang tidak bergambar, istilahnya seperti itu. Sebenarnya dari tahun berapa sebenarnya penyimpanan di bawah itu, dari lempengan-lempengan sampai ke piringan dan ada video-video seperti itu, dari tahun berapa itu, Mas? Ya, dari tadi saya bilang dari tahun 70 itu, di Rites itu kita sinematek ya menempati tempat di pusat perfilman yang lama yang sekarang menjadi gedung sebelah Westin itu kita sering menyebut gedung lama. Nah, ketika dibangun pusat perfilman yang baru di sini itu kan tahun 95 ya. Nah, itu pindah ke sini. Nah, itu sudah dari sejak di gedung lama itu tersimpan barang-barang itu dirawat. Tentu saja ruangannya, tatanan alat pendinginnya dan sebagainya itu disesuaikan dengan teknologi yang terus mungkin film yang paling tua kali ya yang disimpan di sini, film tahun berapa? Ada film sekitar tahun 1930-an ya, itu film tentang pembakaran Hoi atau apa dan sebagainya, sekitar tahun 30. Kita nyimpan film Pareh itu juga tahun 30-an, dan beberapa lainnya. Ada yang pasti tidak hanya film-film Indonesia, ada juga film luar. Iya, ada film luar, tapi kita mengutamakan film Indonesia. Nah, sejumlah negara, terutama pusat kebudayaan asing itu kan mereka dulu bahkan mungkin sampai sekarang memiliki kebiasaan untuk menyelenggarakan apresiasi filmnya ya. Misalnya kedutaan mana atau pusat kebudayaan mana suka memutar film di sini. Nah, zaman memutar film-film seluloid itu kan barangnya ada di Indonesia dan itu kopi kan biasanya. Nah, daripada dikembalikan ke negaranya juga repot dan kadang-kadang masih diperlukan lagi di Indonesia, maka mereka menitipkan, menyimpan di sinematek. Itu ada dari Prancis, dari Jepang, dari Jerman dan sebagainya, kita punya itu arsip film-film luar. Sinematek, saya kembali ke pernyataan yang tadi tentang bahwa memang sinematek adalah mandiri gitu ya. Kemudian sekarang bagaimana tanggapan pemerintah dengan adanya sinematek seperti ini? Ya, kalau masa sekarang. Iya, sebenarnya kalau tanggapan pemerintah dari dulu sampai sekarang baik-baik saja, dalam arti pemerintah punya pandangan bahwa pengarsipan film itu penting, bahwa penyimpanan film sebagai sebuah aset budaya yang nilai-nilai di dalamnya bermanfaat untuk pembelajaran, untuk penelitian, untuk pengetahuan, untuk pendidikan sampai nanti untuk generasi mendatang. Saya kira sih pemerintah siapapun pejabatnya
penting itu. Kenapa di sini ada istilah setiap ada kabinet baru, menteri yang membawai perfilman juga main ke sini, datang ke sini, lalu besok harinya di koran-koran muncul bahwa mereka bikin pernyataan bahwa sinematek itu penting. Lalu untuk kegiatan-kegiatan sekarang mungkin ya, untuk memperkenalkan tentang sinematek ini. Iya. Yang dilakukan sinematek. Saya kira sih dari dulu ya sampai sinematek ini kan kegiatan utamanya adalah pengarsipan ya, pelestarian, dan pelestarian itu meliputi dari mengumpulkan, kemudian menyimpan, merawat dan memanfaatkan arsip gitulah kira-kira ya. Dan kebetulan kalau sinematek kan arsip film dan benda-benda film lainnya termasuk data perfilman. Nah, itulah yang dilakukan, semua kegiatannya mengacu ke sana. Dan saya kira mereka yang punya kebutuhan untuk memperdalam perfilman, untuk meneliti dan sebagainya, dengan sendirinya akan ke sinematek, meskipun juga bahwa tadi istilahnya kita mensosialisasikan itu juga perlu, karena namanya informasi itu kan memang dibutuhkan. Kita memberi informasi lewat media sosial, lewat pergaulan, lewat hal-hal semacam ini kepada masyarakat bahwa sinematek menjadi tempat yang tepat untuk melakukan yang saya sebutkan tadi, ada penelitian, ada pendidikan dan sebagainya. Gitu. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi percakapan kita tentang sinematek. Tetap dibicarain aja. Bicarain aja.